Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Patrianus Tagi. NIM saya 1996 140021. Baik, di sini saya akan presentasi tentang seorang ilmuwan. Namanya Joan Violet Robinson. Robinson terlahir dengan nama Joan Maurice di Surrey, Inggris 1903. Keluarganya adalah keluarga golongan menengah. Ayahnya seorang jenderal penulis dan akhirnya hidupnya menjadi pemimpin sebuah akademik yang selanjutnya menjadi cikal bakal Universitas London. Ibunya seorang putri dari seorang profesor di Universitas Cambridge. Robinson seorang di Santo Paulus, sebuah sekolah khususnya putri, di mana dia belajar sejarah. Kemudian Robinson dan pendidikannya ke Girton College. Kemudian dia memperpanjangnya lagi ke Cambridge untuk belajar ekonomi. Beberapa tahun dia tinggal di India bersama suaminya, ahli ekonomi Hastings Robinson. Robinson waktunya setengah abad sebelum kelulusannya pada tahun 1925 untuk mengajar dan sebagai dosen di Universitas Cambridge sampai tahun 1984. Pada tahun 1930 Robinson menjadi aktivis di Sirkus Cambridge, sebuah kelompok kecil para ahli ekonomi yang membantu Keynes. Kita lanjut. Pada awalnya Joan Robinson adalah pendukung ekonomi klasik. Kemudian dia mengubah pikirannya setelah dia bertemu dengan John Maynard Keynes sebagai anggota dari sekolah Cambridge. Robinson kemudian memberi dukungan dan pengunjuk rasa teori umum Keynes dalam tulisan pertama pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1937. Dia menulis tentang ketertiban tenaga kerja yang mencoba menjelaskan dinamika ketenaga kerjaan di tengah-tengah depresi besar pada tahun tersebut. Pada tahun 1933, dia menulis bukunya yang judul Ekonomi Persaingan Tidak Sempurna, yang memperkenalkan yang istilah monopsoni, yang menjelaskan tentang seorang pembeli dan seorang monopoli penjual. Baik, kita lanjut. Kemudian pada tahun 1949, Joan Robinson diundang oleh Ragnar French untuk menjadi awal ketua dari ekonomi masyarakat. Pada tahun 1956, Joan Robinson menerbitkan karangan besar berjudul Akumulasi dari modal yang perluas ekonomi Keynesian dalam jangka waktu yang sangat panjang. 6 tahun kemudian dia menerbitkan buku lain tentang teori pertumbuhan yang menjelaskan tentang konsep-konsep dari usia lama atau alur-alur pertumbuhan. Setelah itu dia mengembangkan teori pertumbuhan Cambridge dengan Nicholas Cador sampai tahun 1960. Dia juga menjadi salah satu peserta dalam kontroversi Charles Cambridge
bersama Piero Strap. Di pengunjung hidupnya yang belajar dan berkonsentrasi pada permasalahan metodologis dalam ekonomi dan mencoba menyempurnakan dari teori umum Keynes. Pada tahun 1962 sampai 1980, Robinson menulis banyak buku yang mencoba menyajikan beberapa teori ekonomi kepada masyarakat umumnya. Robinson mengusulkan untuk mengembangkan satu alternatif pengembangan rohani dari ekonomi klasik. Pada tahun 1974, Robinson terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika. Kemudian pada tahun 1983, dia menderita stroke dan meninggal dalam usia 79. 6 bulan kemudian di rumah sakit Cambridge. Karya ilmiah John Robinson. 1. Ekonomi persaingan tidak sempurna. London, Macmillan 1933. 2. Pengantar teori ketenaga kerjaan London, Macmillan 1937. 3. Esai dalam teori ketenaga kerjaan London, Macmillan 1937. 4. Sebuah esai tentang ekonomi modern London, Macmillan 1942. Fungsi produksi dalam teori kapital akumulasi modal London, Macmillan 1956. Beberapa pertanyaan kuno dalam ekonomi. Teori New York 1971. Pengantar ekonomi modern New York 1973. Itulah beberapa karyanya. Dan kita lanjut. Struktur pasar persaingan tidak sempurna didasarkan pemikiran Piero Strap dan John Robinson serta Chamberlain pada tahun 1930-an. Strauss menulis buku The Law of Retour under Competitive Conditions, sedangkan John Robinson menulis The Theory of Monopoly Competition pada tahun 1933. Asumsi-asumsi yang mendasari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu penetapan pajak secara sepihak. Sumbangan lain dari Robinson adalah mengenai eksploitasi tenaga kerja. Robinson dipengaruhi oleh aliran sosial dan berpendapat setiap pekerjaan harus dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya. Keseimbangan dalam pasar persaingan tidak sempurna dapat terjadi pada beberapa titik, yaitu pada saat ACT menurut minimum atau menarik. Namun keadaan yang lazim terjadi adalah pada saat ATC menurun dari amil disebabkan antara lain oleh diferensiasi produk. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.